Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kandungan surah Al-Maun. Tapi sebelum itu supaya lebih bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap berdiri. Siap. Kepada ibu guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Oke. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu Guru absen dulu. Yang hadir pada hari ini silakan acungkan tangan dan ucapkan hadir. Maisaroh, Hadir. Azalia, Hadir. Fika, Hadir. Zahro, Hadir. Anabel, Hadir. Warga, Hadir. Rara, Hadir. Ova, Hadir. Zafran, Hadir. Albi, Hadir. Ubay, Hadir. Serin, Hadir. Ulan, Hadir. Dinda, Hadir. Daniel, Hadir. Tegar, Hadir. Gilang, Hadir. Sela. Hadir. Jadi hari ini ada dua orang teman kita yang Hadir. kita doakan semoga cepat sehat ya. Amin. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kemerdekaan, kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional. Garuda Pancasila hafal? Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku berlindung patriot proklamasi, setia berkorban dulu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah apersepsi. Apakah kalian masih ingat materi pelajaran minggu yang lalu? Kalau masih ingat, kita belajar apa minggu yang lalu? Surah Al-Asri. Baik, surah Al-Asri itu ada berapa ayat? Baik. Kemudian, apa isi kandungan surah Al-Asri itu? Menjelaskan tentang apa? Bagus, berarti sudah paham. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang memahami isi kandungan surah Al-Maun. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami isi kandungan surah Al-Maun. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat
menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama berdasarkan Quran surah Al-Maun. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan pesan pokok Quran surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, biar lebih semangat dan konsentrasi untuk pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat dulu ya. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Nah, sebelum kita pada materi intinya, apakah kalian tahu tentang surah Al-Maun? Hafal surah Al-Maun? Ada berapa ayat surah Al-Maun? Coba dalam terjemahan surah Al-Maun, apa saja yang disebutkan atau yang diterapkan dalam surah Al-Maun itu? Siapa yang tahu? Apa? Membantu orang miskin lagi. Siapa yang tahu? Iya, benar. Siapa? Anak? Iya. Kalian tahu anak yatim? Anak yatim itu adalah anak yang tidak memiliki orang tua. Sebelum itu, coba silakan bacakan surah Al-Maun bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian ini SKPD-nya tulis cerita tentang amar. Kemudian ini SKPD-nya diskusikan sesuai dengan kelompoknya ya. Cari informasi di dalam bukunya tentang surah Al-Maun. Kemudian silakan jawab dengan berdasarkan dengan soal di SKPD. Jika ada ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Silakan mencari di buku Al-Quran hadis, kemudian hubungkan dengan cerita aman. Ya, nama kelompoknya boleh kelompok 1. Kemudian namanya dicari tadi, coba sikap amar, perilaku amar apa saja yang tidak sesuai tadi? Perilaku amar yang tidak sesuai apa tadi? Suka apa amar tadi? Yang pertama ada berapa itu yang tidak sesuai dengan surah Al-Maun? Sini, silakan dicari di terjemahannya, dilihat di terjemahannya, dibaca dulu, kemudian sikap amar mana yang tidak sesuai dengan surah Al-Maun. Nah, apa saja tadi sikapnya amar? Kemudian apa yang solusi kalian gimana supaya
dan berbuat baik kepada sesama. Orang yang tidak peduli kepada anak yatim, malas sholat, dan tidak mau membantu orang miskin adalah perilaku yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maun. Sebagai pelajar, kami harus rajin sholat, bersikap sopan, suka menolong, dan mau berbagi dengan orang lain. Kami juga harus saling bekerja sama dan saling mengingatkan sesama teman untuk meneladani pesan dari surah Al-Maun. Dengan mengamalkan ajaran surah Al-Maun, kami ingin menjadi anak yang beriman, berakhlak baik, dan peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Boleh silakan kembali ke tempat. Baik, setelah kita mendengarkan presentasi dari teman kalian, coba apa yang kalian pahami dari isi kandungan surah Al-Maun? Pesan apa yang disampaikan surah Al-Maun? Apa? Membantu orang? Apalagi? Tidak menghardik anak? Baik. Kemudian jadi dalam surah Al-Maun itu yang pertama pesannya adalah tidak boleh menghardik anak. Kemudian tidak boleh melalaikan sholat. Kemudian jangan lupa juga harus membantu orang miskin dan orang yang membutuhkan. Baik, hari ini bagaimana pelajaran hari ini menurut kalian? Apakah menyenangkan? Kemudian kesimpulan dari pembelajaran hari ini, pesan yang disampaikan surah Al-Maun kepada kita adalah satu apa? Lagi tidak boleh menghardik anak. Yang kedua, kemudian tidak boleh lalai dalam sholat. Jadi sebagian besar sudah mampu menjelaskan, dari kalian hasil diskusi kalian sudah mampu menjelaskan tentang kandungan surah Al-Maun. Guru Angga, kalian sudah paham tentang isi kandungan surah Al-Maun. Sudah paham ya? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, guru cukupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Silakan sebelum kita keluar kelas, sebelum kita pulang, dibaca doanya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu.